Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebesarannya. Kita dapat dipertemukan kembali untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut Minggu Bekerja bersama dengan Tuhan di dalam mempelajari firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Di kesempatan yang baik ini, di Sabat Tuhan yang suci sebelum memasuki Minggu Bekerja, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan yang kami pelajari bersama, ini dapat menolong kami untuk benar-benar mempersiapkan diri menyambut Minggu Bekerja bersama dengan Tuhan. Dengar dan jawab doa kami Bapa, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat ini terdapat dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Judul perikop yang diberikan oleh penulis kepada teks ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Dan kisah yang sama dapat ditemukan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Secara singkat kita akan memahami bahwa ketika Yusuf membangun hubungan bersama dengan Maria, tiba-tiba ia mendapati bahwa wanita yang ia kasihi sementara mengandung anak dari Roh Kudus. Dan oleh karena ketegaran hatinya, dan oleh karena dia tidak mau mencemarkan nama baik dari istrinya, maka ia berencana secara diam-diam untuk menceraikan Maria. Namun, Roh Kudus memberikan kepadanya penglihatan melalui mimpi bahwa ia tidak boleh menceraikan Maria, sebab anak yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Roh Kudus. Sang Juru Selamat, Sang Pembawa kebenaran sejati, Sang Pembawa keselamatan sejati akan lahir menjadi sukacita bagi semua bangsa. Dan kalau kita melihat dari ayat yang ke-18, Matius pasal 1 ayat yang ke-18, kita dapat menarik satu makna yang sangat luar biasa. Maria adalah wanita yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan membiarkan dirinya mengandung anak dari Roh Kudus, sehingga ia menjadi saluran berkat bagi semua bangsa pada masa itu. Pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, seberapa seringkah kita memberikan diri kita untuk dikuasai roh, dan kita meminta kepada Tuhan agar kita dikuasai oleh rohnya, supaya kita dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan kita di dalam bertindak dengan memikirkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan? Apakah di dalam setiap tindakan kita sudah memberikan diri kita kepadanya dengan sungguh-sungguh untuk dikuasai di dalam hari-hari bekerja kita? Roh Kudus akan menuntun mulut kita, cara berpikir kita, pertimbangan-pertimbangan yang hikmat, dan bahkan pernyataan-pernyataan yang positif hanya berasal daripadanya. Oleh sebab itu, mari membawa diri bertelut memohon kepada Kristus, supaya kita dapat memiliki kecurahan roh, dan kehidupan kita memang benar-benar berubah sepenuhnya oleh karena penyerahan kita kepada Tuhan, dikuasai oleh roh di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sepanjang Minggu Bekerja ini, mari membawa diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat merasakan perubahan-perubahan yang dahsyat. Ketika tinggal bersama dengan Dia, sukacita yang luar biasa akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang singkat ini, biarlah kami semua para pendengar firman ini dimampukan untuk selalu membawa diri kepada Tuhan dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Ketika kami datang dan meminta kecurahan roh,
biarlah sukacita akan menjadi bagian kami oleh karena kami menerimanya. Sehingga kami boleh memiliki kehidupan sepanjang minggu bekerja ini, penyerahan kepadamu dan hikmat dapat kami peroleh, tuntunan kuasamu terus menjadi bagian kami. Semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan ini, Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab yang mereka kerjakan. Itu dapat mendatangkan berkat untuk memenuhi kehidupan mereka sepanjang minggu bekerja. Kami serahkan setiap pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah sukacita minggu bekerja ini akan menjadi bagian kami, karena kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.